Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul bentuk-bentuk multikulturalisme yang ada di Indonesia. Baiklah, langsung saja untuk presentator pertama, yakni Saudara Adam Fikri. Kepadanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bentuk-bentuk multikultural itu ada 5. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk multikultural yang pertama, yakni multikultural isolasionis. Apa itu multikultural isolasionis? Yaitu multikultural yang masyarakatnya memiliki kelompok kultural dengan ciri hidup secara otonom dan terkait dengan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint. Nah, biasanya multikultural isolasionis ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Seperti contohnya, kita tahu bahwa di Lombok itu merupakan tempat yang memiliki beberapa suku seperti orang Sasak dan orang Bali atau Hindu Lombok yang berdomisili di Lombok. Nah, di suatu acara orang Lombok Bali, yakni orang Hindu dan orang Sasak Islam itu berkumpul di Pak Des? Perang Topat itu? Di Purwolingsar. Di Purwolingsar ini untuk melaksanakan prosesi perang Topat. Nah, di sana masyarakat Sasak Islam dan orang Bali Hindu yang menetap berdomisili di Lombok ini melakukan prosesi di mana mereka katakan itu sebagai prosesi perang Topat. Di sisi lain, orang Sasak itu berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah. Begitupun juga orang Hindu Bali yang berdomisili di Lombok. Nah, mungkin itu saja sepertinya contoh dari dan penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja pemateri kedua, yakni Ahmad Zakaria. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu multikultural otonomis ya. Multikultural otonomis berarti suatu kelompok masyarakat plural di mana kelompoknya berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan yang menentukan nasib sendiri dalam kerangka politik yang diterima secara kolektif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Lanjut presentator ketiga, yakni Muhammad Yusri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Tosma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan tentang multikulturalisme akomodatif. Di sini multikulturalisme akomodatif adalah, perlu saya jelaskan dulu apa pengertian dari multikulturalisme akomodatif. Adalah yaitu masyarakat plural
masyarakat plural yang memiliki kultur atau budaya. Jadi masyarakat yang memiliki kultur atau budaya yang dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat kaum multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang atau hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, yaitu dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas. Jadi di sini masyarakat yang kultur yang dominan yang membuat undang-undang terhadap suatu kelompok di daerah tertentu dan dan menerapkan undang-undang tersebut, namun tidak merugikan kepada masyarakat yang minoritas, tidak menekankan kepada masyarakat yang minoritas. Dan begitupun juga ke kaum yang minoritas itu tidak boleh menentang hukum-hukum yang telah dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh kultur atau budaya tersebut atau masyarakat tersebut yang bertempat di sana. Jadi mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Tipe masyarakat multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di negara Inggris, Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi di sini kita belajar dari sini, sejatinya kalau di Indonesia itu di mana mayoritasnya adalah kaum muslim. Mayoritasnya adalah kaum muslim yang paling banyak di Indonesia, yaitu bisa dikatakan yaitu tulang punggungnya Indonesia, kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bangsa diperlakukan diperlakukan multikulturalisme akomodatif yang sebaiknya diajarkan, dipraksiskan dan diartikulasikan ulama, kiai, rohaniwan, cendekiawan, pemimpin dan guru dan tokoh masyarakat untuk menumbuh kembangkannya. Multikulturalisme akomodatif sangat relevan karena di sini masyarakat plural yang memiliki kultural dominan membuat penyesuaian mengakomodasi kebutuhan kultur minoritas masyarakat multikultural akomodatif. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya bacakan barusan, apa yang saya uraikan barusan hanya sedikit, yaitu mungkin ada yang belum paham atau yang gimana, nanti kita diskusikan lagi. Cuma ini yang bisa saya terangkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kosma, moderator. Sekian dan terima kasih. Ya, kita lanjut presentator selanjutnya, yakni Saudara Ladoni Harsandi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Langsung saja, jadi saya akan menyampaikan bentuk pendidikan multikultural yang keempat atau multikulturalisme yang keempat, yakni kritikal atau interaktif. Yang dimana maksudnya di sini adalah masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturnya itu tidak terlalu terfokus atau konkret dengan kehidupan kultural otonom. Maksudnya di sini plural adalah berarti keberagaman atau yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat
atau suatu lingkungan tersebut dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dan maksud dari kata kehidupan kultural otonom di sini bahwasanya kehidupannya dengan kebudayaannya berdiri sendiri. Dia terlalu fanatik dengan kehidupan kebudayaannya, kulturnya diri sendiri. Sedangkan menurut kritikal atau interaktif ini tidak terlalu terfokus atau tidak konkret dengan kehidupan kultur otonom. Jadi seolah-olah masing-masing daripada masyarakat yang berbeda kulturnya tersebut tidak terlalu fokus pada kulturnya sendiri, malah mereka lebih condong untuk menyamaratakan kulturnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kritikal dan interaktif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya presentator terakhir yakni Saudara Reza Alparizi, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Jadi kesimpulannya di sini adalah bentuk-bentuk multikultural itu ada 5. Pertama, multikultural isolasionis. Kedua, multikultural otonomis. Ketiga, multikulturalisme akomodatif. Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Arak lagu video. Konsep multikulturalisme mempunyai relevansi, makna, dan fungsi yang tepat. Konsep multikulturalisme menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa-bangsa yang beragam ini. Sebab prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman sekelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, setara sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan, dan tradisi yang sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menewah hente.